Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya, kita boleh lagi ketemu di dalam program rohani Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang nama Yesus. Kita tahu bahwa kita sudah kenal nama Yesus ini, nama yang heran dan ajaib. Nama Yesus itu penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Nama Yesus itu ada luar biasa. Bahkan nama Yesus itu menggentarkan hati ketika kita mendengarnya. Dia adalah Yesus. Nah, untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat ini saya berikan judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ayat yang baru kita baca katakan bahwa Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus, yaitu suatu nama yang kedudukannya sangat tinggi atau tertinggi dan paling atas dari setiap nama yang dapat kita sebut atau yang dapat kita katakan. Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Itu sesuatu kedudukan nama yang tidak ada yang bisa mengimbanginya. Karena itu sangat tinggi nama Yesus ini. Nama di atas segala nama. Dan maksud daripada Allah memberikan nama Yesus, nama di atas segala nama ini, dari ayat yang kita baca tadi, supaya semua makhluk bertekuk lutut kepada nama Yesus. Ayat 10 katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi supaya semua makhluk bertekuk lutut kepada nama Yesus dan juga supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah nama di atas segala nama. Kalau kita perhatikan doa Paulus yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 17, berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini doa Paulus kepada Bapa di sorga, supaya Bapa mengaruniakan kepada kita, orang-orang percaya kepada Yesus, yaitu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi untuk mengenal Yesus dengan benar, itu hanya dapat diberikan melalui roh hikmat dan wahyu yang datang daripada Tuhan. Kalau sampai kita mengenal Yesus dengan pikiran kita, kepintaran kita, maka pasti tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Dan itu dikatakan menyesatkan. Jadi kalau mau mengenal Yesus dengan benar, maka kita harus memiliki roh hikmat dan wahyu sesuai dengan permohonan doa daripada Paulus di ayat 17 Efesus pasal 1. Nah, saya pelajari bahwa untuk mengenal nama Yesus ini dengan benar, ada 3 hal yang harus kita pahami
dan harus kita mengerti tentang nama Yesus. Nama di atas segala nama ini. Ketiga hal tersebut saya ambil pertama, poin pertama, nama Yesus adalah nama yang beri menang. Nama Yesus, nama yang beri menang. Di dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 15 berkata, Ia, yaitu Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di dalam kemenangannya Yesus terhadap iblis dan segala setan-setan yang ada, Alkitab mengatakan melalui ayat ini bahwa ia, yaitu Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa gelap di udara. Telah dilucuti. Kata dilucuti ini artinya Yesus telah membuat tidak berdaya. Segala kuasa kegelapan di udara itu telah dibuat tidak berdaya oleh Yesus. Ini luar biasa. Ini bukti kemenangan Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, dan menjadikan mereka, yaitu segala kuasa gelap di udara itu, dijadikan mereka itu tontonan umum dalam kemenangan Yesus. Jadikan tontonan umum artinya mereka itu dijadikan arak-arakan di hadapan umum. Sebagai contoh, kalau di kampung ada orang yang berbuat mesum, kemudian ketangkap basah oleh masyarakat sekitar, maka mereka itu diarak-arakan keliling kampung itu dengan maksud supaya dilihat oleh setiap warga bahwa inilah orang yang telah berbuat mesum, sehingga mereka malu. Inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kemenangannya Yesus terhadap kuasa-kuasa kegelapan di udara itu, yaitu dijadikan tontonan umum. Haleluya, puji Tuhan. Nah, siapa mereka ini? Dikatakan di sini, dan menjadikan mereka tontonan umum. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 6, ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-kuasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi mereka yang dikalahkan oleh Yesus di kayu salib Kalvari adalah pemerintah-pemerintah gelap di udara. Penguasa-penguasa kegelapan di udara. Itulah kuasa-kuasa gelap yang menguasai udara itu dan roh-roh jahat di udara. Mereka semua dikalahkan oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Memang seakan-akan iblis melihat Yesus sudah kalah. Ketika Galatia, katakan Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab itu ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ketika Yesus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan seluruh umat manusia, pada saat itu iblis melihat sebagai bahwa Yesus itu kalah. Dan Yesus mati di salib lalu dikuburkan. Dia anggap kalah. Padahal justru pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Yesus ini, itulah bukti kemenangan Yesus terhadap iblis, si penguasa gelap di udara. Dan karena iblis sudah dikalahkan, maka Kolose pasal 1 ayat 13 berkata begini. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita manusia yang dikuasai oleh iblis karena dosa Adam dan Hawa ini tidak bisa melepaskan diri oleh kekuatan sendiri. Karena kuasa kegelapan ini mencengkerami setiap orang yang berdosa. Itu bagaikan cengkeram yang luar biasa. Tidak dapat melepaskan diri.
Tapi hanya satu oknum ilahi yang dapat melepaskan itu, yaitu Yesus ketika dia menang di kayu salib Kalvari dan dia mengalami kebangkitan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita orang-orang yang tadinya penuh dengan dosa, kesalahan yang nantinya upaya Allah maut, diubah oleh Yesus, dipindahkan. Ayat ini katakan, ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Sehingga kita ada di dalam kerajaan Yesus. Di dalam Yesus kita hidup. Di dalam Yesus kita ada. Di dalam Yesus kita bergerak. Kita melakukan aktivitas di dalam Yesus. Oleh karena itu, karena kita ada di dalam Yesus, maka sekarang ini kita yakin dan percaya bahwa iblis atau kuasa-kuasa kegelapan di udara itu tidak mempunyai hak untuk menguasai kita anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dan mau setia kepada Yesus. Iblis tidak punya hak karena kita sudah berada di zonanya Yesus. Dipindahkan oleh kuasa yang dahsyat dan ajaib. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, yaitu di dalam kerajaan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya iblis tidak lagi bisa menguasai kita, anak-anak Tuhan. Ini harus kita pegang, kita harus landasi kehidupan rohani kita kepada firman Tuhan ini. Apa yang firman Tuhan katakan ini, itu benar. Bahwa kita bukan lagi berada di dalam kuasa kegelapan, tetapi kita berada di dalam kerajaan Kristus. Itu di dalam Yesus kita bergerak, kita ada dan kita hidup. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 berkata, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37 berkata begini. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Yesus telah mengasihi kita, Dia rela korbankan nyawanya di kayu salib Kalvari, dan kita percaya kepada karya Yesus di kayu salib Kalvari, kita diselamatkan, kita dikeluarkan dari cengkeraman kuasa kegelapan iblis, dipindahkan kepada kerajaan terang anaknya, dan di dalam kerajaan terang anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, tetapi ayat ini katakan, justru kita lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen itu, orang-orang percaya kepada Yesus dan mau setia kepada Yesus, maka kita ini adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa bisa begitu? Karena dikatakan oleh Dia, yaitu oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi kita? Yesus yang sudah menang terhadap iblis, dosa dan neraka. Iblis sudah dikalahkan. Yesus menang dan kemenangan ini Dia berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita harus melangkah dengan iman. Kita jangan sampai kita terkungkung oleh satu situasi, kita tidak bisa bergerak karena perkataan dunia, karena pikiran dunia membuat kita tak berdaya. Kita harus pegang perkataan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang, benar itu adanya kita lebih daripada pemenang. Kalau Dia sudah katakan kita sudah dipindahkan dari cengkeraman kuasa kegelapan kepada kerajaan terang, kita sudah dipindahkan. Itulah sebabnya kita harus yakin dan bertindak dengan bersyukur karena semua ini karya Yesus. Karena Yesus mengasihi kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebisaan kita. Tetapi karena Yesus mengasihi kita. Kalau engkau saat ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau beritahu melalui firman Tuhan ini, Yesus sangat mengasihi engkau. Itulah sebabnya undang Dia, mari masuk dalam hidupku. Katakan, Yesus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau telah dibangkitkan oleh Bapa ketika Engkau ada di dalam kuburan. 3 hari kemudian Engkau bangkit. Kebangkitanmu itulah adalah kemenanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua.
Jadi kalau poin pertama, nama Yesus adalah nama yang beri menang. Poin yang kedua, nama Yesus, nama yang berotoritas. Nama yang berotoritas. Saya ambil dari kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Nama yang berotoritas. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ayat ini memang Yesus katakan, aku ini memang dikatakan di sini telah mati, namun aku hidup sekarang ini. Dan hidupku ini hidup untuk selama-lamanya. Itulah Yesus kita. Dan dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut itu ada di tangan Yesus. Kalau terjemahan bahasa Inggris katakan bahwa I have the keys of the Hades and of the dead. Jadi kunci neraka dan kunci maut itu ada di dalam tangan Yesus. Ini berbicara tentang alam maut. Di dalam alam maut itu Yesus yang berotoritas. Yesus berkuasa mengatur segala-galanya. Itu Wahyu 1 ayat 18. Sedangkan Matius 28, Injil Matius pasal 28 ayat 18 berkata, ini amanat agung, Yesus berdekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala wewenang, segala otoritas di sorga dan di bumi ada dalam tanganku. Nah, dari dua ayat ini kita melihat bahwa otoritas atau wewenang, kuasa daripada Yesus itu, dia berotoritas di alam maut, neraka, dia berotoritas, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya tadi kita sudah baca bahwa setiap lutut bertelut kepada nama Yesus, yaitu yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, harus bertekuk lutut kepada Yesus, menyembah nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini Yesus nyatakan, dia berotoritas atas seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan makhluk hidup ciptaannya. Bahwa di alam maut, di sorga, bahkan di bumi ini, dia berkuasa. Haleluya. Dan otoritas ini dilimpahkan kepada kita anak-anak Tuhan. Dilimpahkan kepada gereja yang lahir baru dan terima dengan setia kepada segala firman-Nya. Di dalam ayat 19 katakan, karena itu, karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Yesus, otoritas itu, maka karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Inilah yang dinamakan dengan dilimpahkannya otoritas itu kepada gereja. Jadi gereja tidak harus takut, tidak harus khawatir untuk pergi, kabarkan keselamatan buat setiap orang. Kalau mereka percaya, Alkitab katakan, siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini suatu tawaran yang luar biasa yang datang daripada Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagi orang yang menolak, tidak mau percaya, mereka sudah disiapkan namanya hukuman kekal. Itu kekal di neraka selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur karena nama Yesus, nama yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Injil Lukas pasal 10, Injil Lukas 10 ayat 19 berkata begini. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya, ya, aku telah memberikan kuasa atau wewenang kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi,
kuasa ular dan kalajengking itu berbicara tentang kuasa iblis yang senantiasa mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita, yang selalu menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa. Semua itu Alkitab ini katakan bahwa kepada kita, nama Yesus tuh yang pegang otoritas itu telah memberikan itu otoritas tersebut kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya kita menaklukkan mereka. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan otoritas yang dari Tuhan. Kita bersyukur karena inilah janji Tuhan buat kita. Sehingga kita bertindak. Bahkan di Yakobus pasal 7, Yakobus 4 ayat 7 berkata begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena ia akan lari, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus lawan itu iblis itu. Dia yang mau mengganggu kita. Dia yang mau mencuri, membunuh, membinasakan kita. Dia yang mau menggoda kita. Harus kita usir dalam nama Yesus. Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena apa? Karena wewenang itu, otoritas itu sudah diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Maka karena itu Markus katakan, ya, Markus berkata begini di dalam pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi otoritas Yesus ini dilimpahkan kepada kita, gereja, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Dan ketika dilimpahkan dan kita percaya kepada pelimpahan wewenang tersebut, maka kita akan dilengkapi dengan tanda-tanda yang jelas. Yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi sebagai anak Tuhan kita akan usir segala kuasa kegelapan iblis yang mau mengganggu keluarga kita, yang mengganggu usaha kita, yang mengganggu masa depan kita. Kita usir dalam nama Yesus, bukan oleh kekuatan kita, tapi dengan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Maka kita nggak usah pikir, itu nama Yesus yang bekerja, karena dia maha kuasa, karena dia punya otoritas. Otoritas itu sangat jelas. Kalau seorang polisi lalu lintas berdiri di jalan, kemudian dia pakai pakaian dinas dan dia meniup spritnya, prit, maka mobil yang kencang pun harus berhenti. Siapa yang hentikan mobil itu? Tentu saja sopirnya. Dia rem, pindah gigi rem. Tetapi kenapa dia bisa tindakan seperti itu? Karena ada perintah dari seorang yang memiliki otoritas dari negara Republik Indonesia. Itu adalah polisi lalu lintas. Wewenang inilah yang dihargai oleh sang sopir. Sehingga ketika di-prit, suruh berhenti, dia pasti berhenti. Itulah wewenang, itulah otoritas yang Tuhan juga berikan kepada kita. Ketika kita usir iblis dalam nama Yesus, sebagai tanda-tanda yang menyertai orang percaya, maka iblis itu pasti lari daripada kita. Bahkan dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Penyakit pun tunduk bukan kepada kita, tetapi kepada Yesus yang berotoritas. Dan Yesus yang punya otoritas ini, dia berikan kepada kita. Dilimpahkan kepada kita otoritas itu. Dan kita pergunakannya dalam nama Yesus. Bukan nama siapa-siapa. Itulah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berotoritas dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa ada dua hal yang harus kita pahami dan mengerti dari nama Yesus. Yaitu pertama, nama Yesus adalah nama yang memberi kemenangan. Kedua, nama Yesus, nama yang berotoritas. Dan yang ketiga, nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Bagaimana dia nyata kuasanya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 3 sampai 6. Kisah Rasul pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ini tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 3. Ketika orang itu, yaitu orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berlari, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Luar biasa. Ketika nama Yesus yang berkuasa itu diterapkan oleh orang-orang yang percaya kepada nama Yesus itu, maka orang lumpuh yang sudah sekian puluh tahun ini bisa disembuhkan, bisa dipulihkan, bisa berjalan, bahkan dikatakan tadi berlompat-lompat. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kuasa daripada nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Tetapi kalau engkau belum percaya kepada Yesus hanya karena keturunan orang Kristen, karena hanya orang tua Kristen, sehingga engkau coba-coba mau pakai nama Yesus, maka pasti akan mental. Ada contoh dalam Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-13 mulai, itu tentang anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini berkata, ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini orang-orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar. Orang yang belum menerima Yesus dengan benar. Mau coba-coba pakai nama Yesus. Mental. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Ini roh jahat yang menguasai orang itu. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Justru dikerjain oleh roh jahat. Itulah sebabnya kita harus betul-betul terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akui dia, kita setia kepada firman-Nya, apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, maka Yesus pasti bertindak. Iman menggerakkan kuasa Yesus untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus kita lah Yesus yang setia kepada firman-Nya. Kalau dia katakan dia berkuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan iblis, maka dia berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat orang yang seperti Petrus dan Yohanes yang setia kepada Yesus, dan orang seperti anak-anak Skewa yang tidak percaya kepada Yesus, itu kalah kepada iblis. Tetapi Petrus dan Yohanes justru mengalahkan iblis dan sakit penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu melalui nama Yesus itu luar biasa. Kenapa? Karena semua kuasa, semua kekuatan, semua otoritas Yesus itu ada di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus itu ada pribadi Yesus. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, maka pribadi Yesus dengan segala kekuatan, segala otoritas itu akan bertindak sesuai dengan doa kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi pertama kita harus benar, kemudian kedua kita harus sungguh-sungguh, baru khasiatnya luar biasa. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa nama Yesus nama yang beri menang, nama Yesus nama yang berotoritas, nama Yesus nama yang berkuasa. Maka ketika kita orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus, berdoa, khasiatnya besar. Haleluya, puji Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, yaitu ketika otoritas itu ada, kuasa itu ada, kekuatan daripada Allah itu, nama Yesus ada dalam kehidupan mereka. Nah, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3
Paulus katakan di Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus, bahwa nama Yesus itu di dalamnya sudah mengandung pribadi Yesus dan ada kuasa Yesus, ada kemenangan Yesus, ada otoritas Yesus. Ini Paulus rindu, ingin mengenal itu semua. Dan kuasa kebangkitannya Yesus. Kuasa kebangkitan. Bagaimana kuasa kebangkitan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu mendudukkan Yesus sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan di sana dia pegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur kita memiliki Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memberikan pertolongan, kekuatan, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Yesus yang luar biasa itu, adalah roh yang lebih besar dari segala roh-roh yang ada di luar. Itulah sebabnya kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita memiliki roh yang lebih besar dari segala roh yang luar. Segala masalah apapun kecil di hadapan Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang pegang segala kuasa di sorga, kuasa di bumi, bahkan kuasa di bawah bumi. Dia berotoritas dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita pegang firman Tuhan. Bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dulu Yesus menang terhadap iblis, maka sekarang dia menang terhadap iblis. Kalau dulu Yesus berotoritas atas kehidupan seluruh makhluk, sekarang Yesus berotoritas dalam seluruh makhluk, termasuk keluargamu, usahamu, masa depanmu, ada dalam tangan Yesus. Kalau dulu Yesus berkuasa untuk mengusir setan sakit penyakit, sekarang pun Yesus berkuasa mengusir setan dan penyakit. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa bagi Yesus segala sesuatunya mungkin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kita suatu berkat rohani yang luar biasa kalau kita mengerti dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.